Halo Sobat Super, kembali berjumpa bersama saya dengan Kadek. Tapi kali ini saya bawa kabar buruk. Ya, enggak sih buruk, tapi lumayan nyelekit ya. Mungkin kalian banyak yang masih ingat dengan kasus dulu guru-gurunya Bang Alip dengan Tunkor. Nah, sekarang kejadian lagi, tapi bukan dengan Tunkor. Sekarang dengan Soundrop. Pada intinya itu ada orang. Kejadiannya mirip dengan yang dulu, ada orang yang mendaftarkan lagu-lagunya Bang Alip ke Soundrop namanya. Nah, Soundrop ini distributor mirip dengan TuneCore, dia cuma beda label aja. Nah, kemudian Bang Alip juga sudah bikin klarifikasinya. Jadi nih, mau klarifikasi. Ada lagi oknum yang mendaftarkan audio-audio saya melalui Soundrop dan masuk lagi ke channel Alif Bata Topik. Tentang bagaimana channel Alif Bata Topik ini sudah saya jelaskan ya. Kalau mau tahu tentang channel Alif Bata Topik, apa-apa yang ada topiknya itu silahkan dilihat video saya yang sebelumnya. Saya cuma mau menegaskan kalau yang mendaftarkan itu bukan saya. Jadi sudah Bang Alif sendiri yang ngomong ya secara tegas, bukan Bang Alif yang mendaftarkan. Kalau berkenan silahkan bantu report, kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah klarifikasi bahwa itu bukan saya yang daftarin. Nah, kalau yang guru-guru yang dulu kan sudah jelas bagaimana dan masalahnya juga sudah kelar. Nah, yang sekarang ini sedikit lebih pelik. Kenapa saya bilang pelik? Karena Soundropnya tuh kayak gini. Kan Bang Alif Bata bilang gini, saya heran, yang saya heran itu kok bisa lolos ya didaftarkan ke Soundrop sama oknum gak jelas ini. Padahal ini kan cover lagu-lagu orang, bukan lagu asli. Harusnya kan ada filternya. Nah, perlu saya kasih tahu sedikit tentang Soundrop ini. Nah, ini saya sudah buka. Nah, Soundrop itu dia memang lebih spesifik menjembatani atau bukan mendistribusikan lagu-lagu cover ini, cover song distribution. Saya sudah, kalau klik ini muncul. Nah, the smartest way to distribute cover songs worldwide. Jadi cara yang smart untuk distribusikan cover song, karena di dunia musik terutama berkenaan dengan copyright itu, cover song itu punya aturan tersendiri. Nah, kita sebagai orang awam kan tidak terlalu paham. Nah, disinilah media distribusi seperti Soundrop, TuneCore, dia hadir untuk menjembatani hal tersebut. Nah, get your cover songs on the world's top music platform. Properly license those cover songs for life. Automatically pay mechanical royalty to the composers, split revenue and bla bla bla. Jadi intinya gini, kalau Anda masuk di YouTube, ada lagu, nah kemudian Anda bikin covernya, itu nanti ada yang namanya sharing revenue. Jadi sharingnya ini bukan 50-50, tapi ada persentasenya bagaimana, saya tidak terlalu paham. Yang jelas, si artis yang mengcover song ini dapat sekian persen, komposernya dapat sekian persen, kemudian label rekamannya dapat sekian persen. Nah, itu kan hal-hal yang rumit, kita nggak ngerti. Nah, disinilah berperan Soundrop ini. Jadi dia yang ngurus, kita cuma tinggal daftarin ini lagu cover saya mengcover lagu ini. Selebihnya dia yang ngurus kan. Contohnya begini, saya dulu pernah mengupload videonya Gana Arya kolaborasi dengan Bang Alip, lagunya Best I Ever Had. But it's not so bad yang itu. Nah, ini dia jadinya seperti begini tampilannya di YouTube. Monetization itu sharing. Nah, you're sharing ad revenue with the songwriters who wrote and own. Jadi intinya kamu share pendapatan dari, nanti kan ada AdSense-nya, itu nanti di share dengan penulis lagu, manajer rekaman dan sebagainya. Itu yang sharing itu. Nah, ketika orang mendaftarkan lagunya, covernya, maka lagu cover itu akan didaftarkan ke YouTube, ke Spotify, entah kemana lah itu, platform streaming itu. Nah, sekarang jadi menjawab yang keheranan Bang Alip, kok bisa lolos ya didaftarkan ke Soundrop? Ya memang bisa lolos cover song itu karena memang dia mendistribusikan lagu cover. Tapi, nah, yang jadi masalah itu kan Soundrop itu tidak mencek bahwa orang yang mendaftarkan cover song ini beneran apa tidak dia yang punya covernya. Ibaratnya gini, ini kan lagu cover yang bikin Alif Bata, yang mendaftarkan si Mr. X. Mr. X ini kan bukan Bang Alif Bata, jadi
Mr. X ini tidak punya hak atas cover song ini. Jadi masalahnya itu adalah bukan cover songnya bisa didaftarkan, tapi siapa yang mendaftarkan cover songnya itu. Disitulah kelemahan platform-platform distribusi seperti ini. Sama seperti TuneCore dulu, dia memang cenderung tidak mengadakan check and recheck bahwa apakah benar orang ini yang punya covernya gitu loh. Ibaratnya gini ya, biar tidak bingung. Ini lagu asli misalnya ya. Ini lagu asli, ini lagu cover. Kalau lagu asli ini kan sudah didaftarkan hak patennya sudah dari lama. Nah, kemudian ini yang lagu cover ini yang sekarang didaftarkan oleh oknum ini. Nah, kalau ini memang bisa didaftarkan, memang ada mekanismenya. Tapi sekarang siapa yang mendaftarkan ini? Harusnya yang berhak mendaftarkan ini kan Bang Alip, karena dia yang bikin cover. Nah, itu kelemahannya si Soundrop ini, dia tidak mencek bahwa orang yang mendaftarkan ini memang orang yang berhak, begitu loh. Jadi ngerti ya bedanya, letak permasalahannya di mana. Nah, kemudian di sini saya sempat baca langkah report akun dari Abang Nur Habib Muhammad Iqbal. Buka channel Alip Bata Topik, klik gambar. Nah, silakan dibaca saja nanti ya. Intinya dia kasih langkah-langkah untuk melaporkan channel Alip Bata Topik. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, channel Alip Bata Topik ini adalah channel auto generated by YouTube. Kasarnya yang punya channel Alip Bata Topik ini adalah YouTube gitu loh. Jadi percuma kita melaporkan Alip Bata Topik ini. Lihat ini jelas-jelas tertulis auto generated by YouTube. Jadi kalau mau jelasnya gimana tentang channel topik ini, saya sudah pernah bikin videonya, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Saya tidak akan bahas panjang lebar lagi ya, biar nggak terlalu lama. Nah, sekarang contoh lagu yang Alip Bata Topik itu ya, kenapa bisa tahu kok Soundrop yang itu. Ini salah satu lagu yang muncul di channel Alip Bata Topik. Di sini tertulis provided to YouTube by Soundrop. Nah, jadi covernya itu didaftarin sama dia. Nah, kemudian sama pemecahannya ini bukanlah melaporkan Alip Bata Topik ini, tapi menghubungi pihak Soundrop. Sama seperti dulu saya, Bang Monprank, dan siapa lagi tuh, kita beramai-ramai, bukan saya saja ya, sekali lagi saya tidak mengklaim bahwa saya yang paling berperan atau apa. Waktu dulu ramai-ramai melapor ke TuneCore. Jadi kita menghubungi TuneCore, hey TuneCore, lagu ini bukan punya orang ini gitu loh, pemilik aslinya tidak ada mendaftarkan seperti itu. Nah, sekarang saya sedang mencari cara untuk menghubungi Soundrop. Saya sudah koordinasi juga sedikit dengan Bang Mon, nanti kami akan ngobrol lagi. Karena so far saya lihat di sini tidak ada tercantum ininya, emailnya si Soundrop ini. Yang ada cuma Twitter, Facebook, Instagram. Dan ini saya nggak, ini kayaknya Reddit deh. Oh ya, bener Reddit. Saya akan berusaha menghubungi Soundrop tentang masalah ini, bahwa orang yang benar-benar memiliki hak atas cover itu tidak mendaftarkan. Jadi yang pendaftar itu adalah palsu. Nah, untuk kalian yang mungkin lebih mengerti soal ini, silahkan komen kalau ada saran bagaimana mengatasi masalah ini. Dulu juga saya pernah ada yang komen, itu bagus sekali komennya, panjang lebar menjelaskan tentang masalah copyright itu. Nah, itu dulu untuk permasalahan yang ada sekarang ini. Semoga masalahnya cepat kelar supaya tidak ada lagi klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab kayak gini. Ini tidak benar ini. Saya curiga ini bukan orang Indonesia yang mendaftarkan. Tapi nggak tahu juga sih. Nanti akan saya kabari lagi ya perkembangan berikutnya. Saya akan selalu koordinasi dengan Bang Mon juga soal ini. Oke, ciao, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke.